Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita di dalam acara Selamat Pagi Roh Kudus. Saya percaya hari ini ada kekuatan yang baru yang kita akan sama-sama dapatkan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, dan ketika kita menyembah Tuhan kita diingatkan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Anda juga bisa menuliskan pokok doa di dalam kolom komentar di bawah, dan Gereja Tuhan akan mendukung Anda di dalam pokok doa dan harapan yang Anda tuliskan. Mari kita datang pada Tuhan, kita bawa hati kita fokus sebentar Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan setiap kepenatan, kelelahanmu, tinggalkan setiap hal yang saat ini memburu engkau dan mengejar-ngejar engkau. Biarlah hari ini kamu beristirahat di dalam kasih Bapa. Biarkan hadiratnya memenuhi hati kita. Biarkan kasihnya yang memenuhi seluruh pikiran kita dan melenyapkan ketakutan kita. Mari kita naikkan lagunya. Dengan tangan terangkat Bapak Ibu Saudara, kita nikmati kasih dan kebaikannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dari awal, saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bapak Ibu Saudara, bawa hati kita, fokuskan pikiran kita. Bawa daku
menikmati kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. menikmati kasih Menikmati dan keindahan-Mu indahnya Tuhan. Dan kami angkat hadirat-Mu. suara kami angkat kedua tangan kami dan kami sembah Engkau. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari kita sembah Dia. Anugerah-Mu. Kami sembah Engkau. Kami angkat pujian. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati kasih setia-Mu. Oh, kami nikmati kemurahan-Mu, kebaikan-Mu selalu bersama kami. Dan mulut kami penuh dengan pujian. Oh, kami angkat tangan kami angkat pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami Saat ku memuji-Mu, Kau berkata, Mari kita sembah Dia di bersama-sama. atas Ku pujian, angkat ku hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
segenap hati kita bersama-sama kita menyembah Dia. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, sembahku, pujianku. Ku pandang Kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. ku angkat hati, kita sembah Dia. ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau yang terbaik, Yesus. Kau yang terbaik segalanya. Pribadi yang mengasihi kami, selalu datang dengan kebaikan, yang tak menghukum, yang tak mengingat kesalahan kami, yang tak mengingat pelanggaran kami, yang melihat kami sebagai kesayangan. Oh, yang melihat kami utuh, yang melihat kami sembuh, yang melihat kami dipastikan menang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kuasa-Mu menyertai kami, anugerah-Mu yang besar bersama kami. Oh, terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya, sumber kekuatan. Terima kasih Yesus. Mengakui Engkau lebih besar dari semua tantangan kami. Mengakui dan meninggikan Engkau lebih tinggi dari semua masalah yang mungkin menghadang kami Tuhan. Itu yang menguatkan kami. Dan kami mau percaya Bapa bahwa di hadapan-Mu kami menyenangkan Engkau. Di hadapan-Mu oleh darah Yesus kami berkenan Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami dikuduskan, dibenarkan, ditahirkan. Bahwa seluruh pikiran kami dipulihkan dan disembuhkan. Dibasuh oleh darah Yesus sehingga kami layak bersekutu intim dengan Tuhan. Dan kami percaya kekuatan, sukacita, damai sejahtera kami dapatkan hanya dari suara Tuhan, hanya dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar, judulnya adalah
berdoa dengan penuh kuasa. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu ketahui mengenai doa. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang ragu ketika berdoa sama Tuhan, apakah doanya akan dijawab, apakah doanya benar atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, mari kita buka dari Yakobus pasal yang keempat ayat 3-4. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Ayat 4 dikatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah bahwa kita perlu mengetahui kehendak Tuhan. Ini yang paling pertama. Kita perlu tahu kehendak Tuhan. Nah, hanya tidak seperti apa yang diberitakan di beberapa tempat ya. Artinya gini, banyak orang yang berkata ya, ketika saya berdoa dan belum disembuhkan ya ini kehendak Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ketika saya berdoa tentang berkat tapi tidak kunjung diberkati, nah ini kehendak Tuhan. Ketika saya berdoa minta dipromosi, belum terjadi dan kita berkata ini kehendak Tuhan. Ini adalah pemahaman yang salah, karena yang paling pertama adalah bahwa Dia mengasihi kita dan bahwa Dia sangat rindu melihat kita dipermuliakan. Karena ketika kita disembuhkan, yang dipermuliakan bukan kita sebenarnya, tapi Tuhan yang menyembuhkan kita. Ketika kita dipromosi di kantor kita atau kita menjadi vendor favorit, bisnis kita memberkati orang lain dan memilih kita lagi gitu ya, ada repeat order, yang dipermuliakan adalah Tuhan yang memberkati kamu sebagai bisnismen atau vendor paling favorit gitu loh. Adalah keinginan Tuhan untuk membuat anak-anak Tuhan bersinar, karena Tuhan dimuliakan di dalam penggenapan janji dan jawaban doa kita. Adalah keinginan Tuhan untuk menjawab doa kamu. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Mazmur 103 ayat yang kelima dikatakan, Ia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jadi Dia ingin menjawab kerinduan terdalam kamu, Bapak Ibu Saudara. Dan bukanlah kehendak Tuhan kalau kamu tidak disembuhkan. Bukanlah kehendak Tuhan kalau kamu terus bergumul dalam hutang demi hutang atau kemiskinan. Bukanlah kehendak Tuhan kalau kamu meminta-minta. Sama sekali bukan kehendak Tuhan, karena Dia yang kaya bahkan rela jadi miskin supaya kita yang miskin bisa jadi kaya. Kehendak Tuhan justru adalah bahwa kamu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Kehendak Tuhan adalah bahwa kamu disembuhkan dan bahkan tidak akan pernah lagi mengalami sakit penyakit itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kehendak Tuhan adalah supaya kamu memiliki masa depan yang cerah, karena Tuhan juga berkata bahwa Dia merancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah kehendak Tuhan, dan yang pertama kamu harus mengetahui kehendak Tuhan supaya kamu bisa berdoa menurut kehendak Tuhan, menurut apa maunya Tuhan, yaitu kamu disembuhkan, kamu diberkati, dan bahkan kamu terhormat, kamu dimuliakan. Yang kedua, bahwa Tuhan hanya berkenan dengan iman. Mari kita lihat dari 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan,
aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Nah, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dan bukan kapan-kapan. Bukan nanti-nanti, bukan akan datang. Tapi dikatakan this time, waktu ini, hari ini juga. Nah, pada waktu aku berkenan, lalu sebenarnya kapan Tuhan berkenan kepada kita? Nah, di kitab Ibrani dikatakan bahwa kita tidak mungkin berkenan kepada Allah tanpa iman. Artinya hanya imanlah yang menarik bagi Tuhan. Perbuatan kita nggak terlalu menarik. Imanlah yang menarik. Pelayanan kita atau dosa kita tidak menarik buat Tuhan. Imanlah yang menarik. Iman terhadap apa? Terhadap karya Kristus di kayu salib. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang berpikir, ya tadi ya, kalau berdoa dan belum disembuhkan, ya karena Tuhan belum berkenan gitu. Sama sekali bukan. Karena dia sudah mati bagi dosa-dosa kita sehingga tidak ada satu virus, bakteri dan penyebab sakit penyakit apapun yang layak bertahan di tubuhmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Yakobus 5 ayat 14 ini salah satu ayat yang cukup sering dipakai. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, sampai di sini banyak orang berpikir, nah tuh berarti harus selalu menggunakan minyak. Seolah-olah minyaknya yang menjadi penentu kesembuhan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan terjebak pada hal-hal yang lahiriah. Paulus berkata jangan terjebak pada hal-hal yang sifatnya lambang. Bukan minyaknya, tapi kalau kita lihat di ayat berikutnya ini akan menjelaskan doa seperti apa yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan luar biasanya lagi, dan jika ia telah berdosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ini kabar baik loh buat kita semuanya. Banyak orang yang merasa pasrah dengan keadaannya karena tidak yakin bahwa dosanya sudah diampuni. Ketika kita tahu dosa kita sudah diampuni, maka kita tahu bahwa kita tidak layak berdiam di dalam sakit ini, dan penyakit ini bukan bagian dari tubuh kita, bukan bagian dari diri kita. Jangan dianggap normal. Itu sebabnya yang kedua, berdoa yang penuh kuasa haruslah dengan iman. Karena Tuhan berkenan dengan iman dan bukan dengan hal yang lain. Ya, yang ketiga, mari kita buka dari Markus 11 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Nah, banyak orang mungkin berdoa ya kan, untuk misalnya ya, untuk jerawatnya. Tuhan tolong sembuhkan jerawat saya. Tuhan tolong berkati rekening saya. Tuhan tolong sembuhkan paru-paru saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan sumber masalah kamu. Karena Tuhan sebenarnya sudah selesai mengaruniakan segala kasih karunia dan pemberian yang baik, katanya gitu. Jadi kesembuhan sudah diberikan, berkat sudah diberikan, skill sudah diberikan. Kamu hanya perlu mempelajari dan mengasah kemampuanmu itu.
Amin. Kuasa kesembuhan sudah diberikan sehingga dari mulutmu kamu bisa melepaskan kesembuhan untuk bagian tubuhmu yang manapun. Jadi jangan berdoa justru memohon kepada Tuhan. Berbicara kepada gunungnya, berbicara kepada masalahmu, berbicara kepada jerawatmu, berbicara kepada pekerjaanmu, berbicara kepada keluargamu. Perintahkan berkatnya, berbicara kepada rekeningmu. Nanti takut dikatain gila gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang berfirman ya, kamu harus menaruhkan penghargaan lebih tinggi kepada apa kata Tuhan dibanding apa pendapat orang tentang kamu. Nah, kamu harus justru firm berkata bahwa saya memerintahkan sakit penyakit ini pergi dari kaki kiri saya. Saya memerintahkan penyakit asma ini keluar dari paru-paru dan seluruh sistem pernapasan saya misalnya. Saya memerintahkan usus saya jadi normal, jantung saya jadi normal. Kita bisa memerintahkan karena Yeremia 1 berkata bahwa kamu bisa mencabut dan merobohkan, kamu bisa membangun dan menanam, kamu bisa menciptakan lewat mulut kamu. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan cara berdoa kita. Ya, bahwa berdoa yang penuh kuasa adalah yang pertama, kamu harus mengetahui kehendak Tuhan. Yang kedua, bahwa kamu harus berdoa dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kamu harus sangat-sangat rajin ya melatih pikiran kamu supaya penuh dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kamu berbicara kepada masalahmu dan jangan sekalipun bimbang. Karena mulutmu mengandung kuasa. Firman yang kamu lepaskan itu sama dengan firman yang Tuhan lepaskan. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu seperti dirus hujan yang tidak akan pernah naik lagi kembali dengan sia-sia. Tapi itu akan berhasil tepat seperti apa yang kita perkatakan dan ucapkan. Wow, begitu powerfulnya doa kita. Ingat bahwa kamu adalah orang benar dan doa orang benar sangat besar kuasanya Bapak Ibu Saudara. Mari angkat hatimu, mari fokus sama Tuhan. Mari berikan seluruh perhatian kita fokus sama Tuhan. Amin. Supaya kita tidak mudah dibohongi oleh si jahat. Berdoalah penuh kuasa, ucapkan berkat, lepaskan kesembuhan, perintahkan berkat-berkat untuk tinggal di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kuasa. Kami percaya Tuhan bahwa kami ditetapkan sebagai orang benar yang ketika berdoa, doanya dijawab. Yang ketika berdoa, doanya didengar. Yang ketika kami berdoa, tidak ada yang sia-sia. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau selalu menyertai kami dan bahwa di bibir kami ada firman Tuhan. Kami mau memerintahkan setiap sakit penyakit. Aku berdoa buat setiap yang saat teduh, yang ikutan Selamat Pagi Roh Kudus pagi hari ini Tuhan. Aku berdoa setiap yang rindu disembuhkan saat ini. Aku bersepakat bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Aku bersepakat memerintahkan setiap sakit penyakit keluar dari tubuhmu di dalam nama Yesus. Pergi dan jangan pernah kembali lagi. Mulai hari ini kamu sehat. Dan setiap napas yang kamu ambil adalah napas kekuatan yang baru. Hari ini juga, minggu ini juga ada terobosan bagi kesehatanmu. Aku berdoa tidak ada vonis dokter yang terlalu besar dibanding firman Tuhan. Aku berdoa saat ini juga Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa kamu tidak dihukum. Kamu sudah diampuni dan layak disembuhkan. Mari angkat hatimu, mari angkat pengharapanmu.
Sebab kita menerima kuasa yang daripada Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Kita mengangkat hati kita meninggikan dan membesarkan Dia. Mari katakan dan nyanyikan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan Ku angkat hatiku. Karena kami mau percaya Tuhan, Ku pandang Kau yang telah menguduskan dan membuat kami utuh. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur bahwa kuasa-Mu ada di bibir kami. Dan setiap kali kami berdoa, kami mau ingat, kami mau mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna. Kami mau berdoa dengan iman, dan kami mau berkata kepada masalah kami dan tidak mau bimbang. Kami percaya otoritas sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai saat teduh. Saya percaya firman Tuhan menguatkan kita dan mengembalikan lagi hak kita sebagai anak Allah. Mari berjalan di dalam iman, mari berdoa dengan penuh kuasa, mari jangan tanggung-tanggung berharap karena kamu anak yang dikasihinya. Tuhan berkati kita semuanya di dalam semua yang kita kerjakan hari ini. Shalom.